Ya, bisa masih bersama kami di Good Morning Indonesia Weekend dan kita akan masuk di segmen Morning Talk Morning ya. Talk ya. Iya. Ya Togi, pada saat sehari menjelang hari perayaan kemerdekaan Republik Ya, 17 Indonesia, Agustus. Indonesia akan merayakan berbagai macam mungkin perlombaan Iya. ya, dan juga mengenang jasa-jasa para pahlawan untuk Benar. memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Iya. Dan tidak hanya itu, seniman-seniman bangsa Indonesia pun berlomba mungkin ya menciptakan hasil Iya. karyanya Ada dalam juga rangka bikin film juga. dalam rangka untuk memperingati juga ya, Iya. itu terlibat bikin film, mungkin lagu juga. Nah, berkaitan dengan lagu, ini dia sebagaimana digagas 3 tamu kita pada pagi hari ini, yaitu seniman balada Bona Paputungan dan Diego DZ, serta Sekjen Hidupkan Masyarakat Sejahtera HMS ya, Iya. Juno Wiwoho. Ya, lewat lagu berjudul Terjerat Utang Abadi, ketiga tamu pagi hari ini mencoba memotret Indonesia yang kondisi rakyatnya harus diakui belum sepenuhnya menikmati indahnya kemerdekaan. Ya, seperti apa hasil karya seninya untuk Iya. memperingati hari kemerdekaan ini ya? Sudah bersama kita 3 tamu kita nih, seniman lagu balada. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, menjelang besok nih ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, apa sih hasil karya yang telah diciptakan oleh ketiga seniman kita ini? Oke. Terserah. Apa ini? Boleh. Mas Juno sebagai Mas Juno. penggagas. Karena saya ini jadi hari ini bertambah ini profesinya. Nah, iya, jadi Aktivis garis miring artis jadi. garis miring seniman ya. Seniman. Oke. Jadi hari ini kami bertepatan dengan besok 17 Agustus. Iya. Beberapa bulan yang lalu kami mencoba untuk menciptakan sebuah lagu yang terkait dengan masalah jerat hutang abadi, yang mana bahwa kita merasakan bahwa kondisi bangsa kita dengan masalah kasus-kasus korupsi besar, khususnya masalah BLBI, kita ingin punya wacana ke depan untuk dapat membebaskan negeri ini dari jerat hutang abadi. Makanya lagu Terjerat Hutang Abadi ini yang diciptakan bersama senior kami Bapak Sasmito Hadinegoro, saya sendiri Harjuno Wiwoho, dan kawan-kawan yang terus konsisten dengan lagu-lagu kritik sosial, Bang Bona Paputungan, Bang Diego DZ. Akhirnya alhamdulillah hari ini 16 Agustus, 1 hari sebelum hari kemerdekaan, kita bisa memberikan sebuah karya untuk bangsa ini. Oke, nah berkaitan dengan seniman yang konsisten ya mengkritisi kondisi bangsa ini, Mas Bona, ini bagaimana sih? 69 tahun bangsa Indonesia, seperti apa kondisinya? Di mata Bang Bona nih gimana? Kalau menurut saya, kita sebagai masyarakat tentunya belum bisa menikmati kemerdekaan ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalau berbicara masalah kemerdekaan itu tentunya masyarakat pun sudah merasakan kemerdekaan. Artinya bahwa tidak ada masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Iya. Terus juga masyarakat mungkin tentu bisa sejahtera itu kan. Jadi kami sebagai seniman akan terus menyuarakan lewat karya-karya kami dengan harapan untuk Indonesia ke depan lebih baik, masyarakatnya bisa sejahtera. Menurut Bang Diego gimana nih untuk perayaan ulang tahun ke-69? Ya, dan kaitannya dengan lagu Terjerat Utang Abadi itu ya, apakah ini masih terbelenggu dengan masalah itu? Tetap optimis bahwa statement-statement kita sudah merdeka, kita belum merdeka, tapi ya lupakanlah itu. Tapi bagaimana kita sekarang mengisi bagaimana Ke depan. ya potensi-potensi banyak yang belum terangkat. Yang jelas begini, masalah kemerdekaan, saya sebagai pegiat anti korupsi, saya melihat, saya kemarin beberapa hari terakhir, saya terinspirasi filosofi daripada apa yang diorasikan Bung Karno saat 17 Agustus tahun 64. Viver pericoloso, yang artinya hidup secara berbahaya. Jadi intinya hari ini kami bertiga duduk di sini, ini sudah memposisikan hidup kami ini secara berbahaya, tetapi perjuangan adalah perjuangan untuk rakyat. Yang di situ ada formulasi tentang Trisakti, yang mana seharusnya sebagai bangsa itu berdaulat dalam berpolitik, berdikari di dalam ekonomi, berkepribadian di dalam kebudayaan. Itu yang cita-cita Bung Karno sampai hari ini, 50 tahun kemudian, usia bangsa besok ini 69 tahun, kita belum merasakan suatu pemerataan kemerdekaan terhadap bangsa ini. Yang mana secara ekonomi sudah jelas
bahwa semua yang terkait dengan masalah ekonomi itu harus dilakukan oleh semua elemen bangsa dan dinikmati kesejahteraan umum ini secara menyeluruh kepada rakyat Indonesia. Nah, hal-hal yang terkait seperti itu yang kemudian kami merasa mungkin agak sulit pemahaman karena hari ini 260 juta lebih penduduk Indonesia, 90 juta di bawah garis kemiskinan, 40 juta sarjana pengangguran. Itu yang kami berikan pemahaman-pemahaman yang sampai hari ini berkat bantuan-bantuan dari kawan-kawan, saudara-saudara para musisi seni ini, kita membuahkan hasil karya yang semoga bisa didengar, semoga bisa diterima oleh seluruh Diresapi rakyat, juga ya diresapi, maknanya ya. dan kita bisa memahami bahwa semua ini memang untuk rakyat. Sebetulnya semua ini, bangsa ini besar, bangsa ini tidak dilecehkan oleh bangsa lain, itu karena ada rakyat-rakyat yang memang sumber daya manusia kita ini luar biasa. Oke, ya Mas tadi Mas katakan bahwa kondisi Indonesia ini berbahaya ya. Nah, kembali lagi kepada lagu ya diciptakan yaitu Terjerat Utang Abadi. Apa sih makna yang disampaikan pada lagu itu terkait dengan kondisi berbahayanya bangsa ini setelah 69 tahun berjalan? Sebetulnya lebih kepada secara khusus kami melihat, kami mengangkat satu korupsi yang terkait masalah BLBI. Saya secara pribadi sebagai seorang aktivis melihat bahwa BLBI ini kasus sejak tahun 98. Jelas pada saat tahun 2003 diberikan SKL, surat keterangan lunas, release and discharge di era pemerintahan Megawati, itu ada yang namanya bunga obligasi rekap 60 triliun per tahun sampai dengan 2013. Itu lebih kurang kira-kira 600 triliun. Di dalam posisi ini saya sudah mencoba untuk diskusi publik, seminar keliling. Saya roadshow ke beberapa provinsi yang pada saat kita melihat bahwa di dalam makna tentang lagu ini, saya menginspirasikan apa yang selama ini saya diskusikan. Karena kebetulan kenapa hari ini saya bersama Bang Digo juga menciptakan karya ini, kebetulan di Semarang itu saya bertemu dengan koordinator ketua OI. Yang mereka, OI ini seluruh Indonesia kurang lebih punya 4 juta komunitas. Yang pada saat saya melakukan seminar, saya melakukan diskusi, dia bilang kepada saya, Bang, kami tidak paham dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi semua isi daripada statement-statement daripada senior kami, Pak Sasmito, pemrakarsa gerakan HMS, daripada statement para pengamat-pengamat ekonomi seperti Pak Kwek Kiangi dan sebagainya, kita tuangkan di dalam satu lirik lagu yang ini semoga rakyat lebih mudah di dalam posisi pemahaman. Baik, ya. Ya, kita nanti akan sama-sama dengar ya seperti apa lagunya. Penasaran sih deh tadi makanya bilang dan kita pun akan mengulas juga dengan Mas Bona juga Mas Diego ya. Gimana sih pas saat proses pembikinan lagu ini, liriknya pun juga dan semuanya juga. Kita akan kembali tetap di Good Morning Indonesia Weekend. Iya. Ya. Masih bersama kami di Morning Talk dan kita masih ngebahas tentang ini ya, pemikiran lagunya ini yang Terjerat Utang Abadi. Ya. Tadi kita sudah membahas mengenai makna ya dari lirik lagunya. Sekarang sebagai seniman nih yang membawakan lagu ini, gimana sih proses pembuatannya Mas? Berapa lama? Kalau proses pembuatan lagu ini terhitung cepat juga ya. Terhitung cepat. Iya. Kita masuknya jadi gini. Kurang dari 1 bulan lah kira-kira. Iya. Jadi sairnya kita buat udah jadi. Hubungi Bang Digo, sebagian kawan-kawan edisional. Kita nggak latihan, langsung masuk ke studio. Take vokal kita jam setengah Nyanyi 6 aja. sore. Udah. Oh gini lagunya udah. Akhirnya masing-masing langsung dapat perannya masing-masing. Dan kita take vokal semua, kita ambil gitar, semua musik itu setengah 6 sore sampai jam 4 pagi. Jadi karena waktu saya juga kebetulan saya terbatas kan. Jadi benar-benar saat pembuatan lagu ini sampai dengan sekarang ini sudah jadi, itu benar-benar ya cuma 1 hari, setengah 6 sampai jam 4 pagi. Nah, untuk Bang Bona sama Bang Digo juga, untuk tiba-tiba, kita bikin lagu ini, ekspresinya gimana, tentang apa? Apakah penasaran juga, ini gimana ya untuk ya, apa sih isi dari lagunya? Saya memilih dulu atau gimana pasti sih? Pasti tertarik ya, yaitu yang saya maksud, ada beberapa istilah yang tidak biasa akhirnya keluar muncul di sebuah lagu lirik yang awalnya lah kalau lirik begini ngerti nggak orang nih, tapi ya biar nggak apa-apa terjadi, ternyata anak saya yang kecil pun hafal gitu. Pas diulang-ulang walaupun obligasi rekap. Kalau pun juga nggak tahu pun juga akhirnya mereka misalnya untuk mencari tahu. Bahkan kawan-kawan musisi di studio itu pada nggak tahu apa itu BLBI, apa ini gitu. Rekap ini apa, ini obligasi mungkin ini Pak Kwik yang harus jelasin. Iya. Jadi akhirnya buat kita alhamdulillah mereka nggak tahu,
bisa tahu karena lagu ini. Oke, Karena jadi mereka mungkin sudah pada saat proses bertanya. itu jadi malah berbincang mengenai kasus Betul, itu ya. Iya, gitu. Jadi Dan- sebetulnya kita saling berbagi lah. Iya. Nggak tahu, saya sendiri juga biasanya teriak-teriak tanpa nada. Nah ini diajari untuk bisa Lebih calm ya. Ini kedepannya teriak-teriaknya menggunakan nada terus Iya, bersama Mas Bona ya. Dan mudah-mudahan. buat saya mungkin dengan lagu ini akan bisa lebih sampai ke telinga mereka ya, Iya, karena bisa tanpa didengarkan disadari setiap mereka saat, lagi dengar ya musik, kan? wah musiknya enak, Iya. diresapi, Mungkin di wah angkot, ternyata mungkin ini di sasarannya ke saya gitu kan. Oh, oke. Dia lebih ke sindir-sindiran juga ya. Sindir. Tanpa disadari. Dan di situ kita tidak juga menyebut pihak nama ya, itu umum saja. secara umum. Lebih ke kasusnya saja ya. Walaupun ada kata presiden, lobby presiden tingkat tinggi ya. Tapi itu kan umum Ya, ya. secara umum kita Secara umum. bahwa kita hanya memposisikan bahwa bangsa ini kembali lagi semua kedaulatan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Semua posisi penguasa, pemimpin-pemimpin di negeri ini harus sadar bahwa mereka bukan apa-apa tanpa rakyat. Dan kadang-kadang rakyat yang masih dikesampingkan, rakyat yang tidak dipikirkan secara kesejahteraan, semua belum dirasakan. Usia kita ini, bangsa ini besok 69 tahun. Iya. Jadi cita-cita founding fathers belum tercapai kalau saya Iya, kira. iya, iya. Yang itu sebetulnya wabah kesejahteraan umum dari proses formulasi Trisakti dulu zaman Bung Karno tahun 64. Iya. Iya. Itu sudah jelas bahwa wadah ini untuk kesejahteraan. Wabah Tapi ini sudah diberikan. nyatanya jelas. belum ya? Nyatanya sampai hari ini kok belum. Oke, Mas Bona dan juga Mas Diego, ini kalau kita perhatikan lagu-lagunya kan selalu ada makna mengenai bangsa ya. Nah, kedepannya seperti apa sih? Kalau menurut saya bangsa ini akan lebih baik bila mana dipimpin seorang orang baik yang punya niat baik untuk merubah bangsa ini, yang punya niat baik untuk memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Ya. Karena jujur aja masyarakat ini sekarang dalam posisi sedih banget ya. Bangsa ini mau dibawa kemana? Bingung ya. Bingung. Masyarakat ini sangat mengharapkan bahwa ke depan Indonesia akan lebih baik lagi. Itu aja harapan kita. Dan kami sebagai seniman insya Allah akan konsisten terus berkarya menyuarakan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Iya, begitu sama juga ya keinginan masyarakat juga seperti itu ya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Iya. Biar kita mendengarkan lagunya panjang ya, full ya. Kita dengarkan lagu yang diciptakan oleh Mas bertiga ya, Mas Haji Pak Sesmoto. Goro, Harjuno Wiwoho, Bona Paputungan, dan Bang Digo DZ. Oke, dengan judul Terjerat Utang Abadi. Sekarang kita Terjerat. dengarkan, tapi kita tetap menunggu hasil-hasil karya mengenai kondisi bangsa itu ke depannya ya. Silakan Mas Bona dan juga Mas Digo. BLBI mengapa terjadi di negeri katanya demokratis, harusnya uang pajak untuk membangun negeri, tapi menjadi santapan para koruptor, lobi tingkat tinggi, presiden dan para menteri, bankir bandit, pembuat hutang fiktif, negara bayar hutang, hutang yang direkayasa, ratusan triliun sampai ribuan triliun. Stop, rakyat menanggung beban. Generasi anak cucu bangsa ini jadi pewaris hutang yang abadi, bunga obligasi tiap waktu direvisi, tidak lunas-lunas bisa bikin negeri amblas. Stop, rakyat menanggung beban. Stop, rakyat menanggung hutang. Stop, rakyat menanggung penderitaan dari jerat hutang yang abadi.
generasi anak cucu bangsa ini menjadi pewaris hutang yang abadi. Bunga obligasi tiap tahun direvisi, tidak lunas-lunas bisa bikin negeri amblas. Stop, rakyat menanggung beban. Stop, rakyat menanggung hutang. Stop, rakyat menanggung penderitaan. BBI hutang yang abadi. Stop, rakyat menanggung beban. Rakyat menanggung beban. Stop, rakyat menanggung hutang. Rakyat menanggung hutang. Stop, rakyat menanggung beban. Rakyat menanggung beban. Stop, rakyat menanggung penderitaan. Wow, BBI hutang yang abadi. Stop, rakyat menanggung beban. Stop, rakyat menanggung hutang. Dialog pada Stop, Good Morning rakyat Indonesia, menanggung dan berjumpa beban. kembali besok di waktu yang tema yang menarik ya. Iya. Yeay. Pastinya kita terima kasih. buat ini lagi ya. Iya. Mudah-mudahan Iya. ketemu lagi di waktu yang Ya, sama. terima kasih. Semoga besok kita tetap bertemu lagi ya. Itulah Iya. tadi hasil karya dari para seniman ini. Dan pemirsa, saya Gati Kamka. Dan saya Togi Naga, kami undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Congratulations. Yeay. Tutup dulu. Sekali dengar langsung Ini. bisa nyaman ya. Thank you. Tutup Karena dulu. ini duduk. bagian daripada kita Makasih, buat Mas. juga untuk mas-mas Tutup dulu. semua. Tutup dulu.